Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ahmad Semiaji Bukhari, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 211063110126. Dengan ini saya akan membuat video dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikasih oleh dosen. Yang pertama yaitu menghafal surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Wal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Selanjutnya yaitu menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam, terutama tentang perkembangan anak dan kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama saya akan bacakan yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru bil anhami ma nasya'u ila ajalim musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arjalil umuril likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an wa tarol ardo hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'ah tajjat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiji. Selanjutnya yaitu hadis tentang perkembangan anak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min maulidin illa yuladu alal fitri fa abahu yuwadanihi wa yunasironihi au yunajinasihi. Selanjutnya itu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 4 tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu nifsahu Allaha lakum wa idza qila ansuru fansuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ya'maluna khabir. Selanjutnya ialah hadis tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamukallidi janajiri jauharo
wal lu'lu' wa zahab. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu menjelaskan atau menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, dan haji, dan serta yang berhubungan dengan hablum minan nas. Yang pertama saya akan sebutkan yaitu sholat dan zakat, yaitu Quran surat ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Selanjutnya yaitu tentang puasa, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya yaitu tentang haji, Quran surat Al-Hajj ayat 27. Wa'ajin bin nasi bil haji yu'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli faj'aukin. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 70 tentang hablum minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji, yaitu bunyal islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang aliran-aliran dan tokoh pendidikan Islam. Aliran pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aliran tradisional. Dalam tradisional ada beberapa aliran, yaitu yang pertama ada aliran empirisme, tentang teori yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh lingkungan, yang dikemukakan oleh John Locke. Dan yang kedua yaitu nativisme, itu adalah teori yang memandang bahwa faktor warisanlah yang dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian anak, yang dikemukakan oleh tokoh Schopenhauer. Selanjutnya yaitu ada aliran konvergensi, yaitu menyatukan keduanya, yang dicetus oleh William James. Selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Tokoh aliran ini yaitu J.J. Short. Yang aliran ini yang itu berpandangan pada bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan rusak karena pengaruh lingkungan. Lalu yang kedua yaitu ada aliran modern dalam ilmu pendidikan agama Islam. Aliran yang pertama yaitu aliran progresif. Aliran progresif adalah gerakan pendidikan yang berpusat pada anak. Yang kedua yaitu aliran esensialisme. Aliran ini bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Yang ketiga yaitu rekonstruksionalisme. Aliran ini berarti menyusun kembali. Dan yang terakhir adalah perennialisme. Aliran ini merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan serta nilai-nilai tersebut. Selanjutnya yaitu
menjelaskan teori dan unsur-unsur pendidikan. Teori pendidikan yang pertama adalah secara etimologi. Pendidikan berasal dari kata pedagogi dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu pais dan agogos. Pais memiliki arti anak dan agogos memiliki arti membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam suatu usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses pembuatan atau cara didik. Selanjutnya yaitu untuk unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, adanya subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Lalu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidik. Selanjutnya yaitu cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat atau metode yang digunakan. Yang terakhir, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu menjelaskan teori psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu teori Sigmund Freud. Teori ini diyakini bahwa pengalaman dari masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Yang kedua yaitu teori Erikson, yaitu teori yang mengemukakan tentang interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. Yang ketiga yaitu behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Yang keempat yaitu ada teori Jean Piaget, yaitu anak yang berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kelima yaitu ada John Bowlby. John Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuh berperan penting dalam perkembangannya. Yang keenam yaitu teori Albert Bandura, yaitu teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang sekitarnya. Meski demikian, mengamati ini tak harus secara langsung. Dan yang terakhir yaitu adalah teori Lev-Vygotsky, yaitu teori ini menyebutkan bahwa orang tua, pengasuh, dan teman sebaya turut berperan penting dalam pengembangannya. Selanjutnya yaitu menjelaskan regulasi undang-undang bidang pendidikan. Yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima yaitu meningkatkan keprofesionalan pendidikan dan tenaga pendidik. Yang keenam, penyediaan sarana belajar yang mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Yang kedelapan yaitu penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Yang kesembilan, pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. Ke-11, pemberdayaan peran masyarakat. 12, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir 13, pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
Pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian, fungsi, metode pendidikan PAI. Yang pertama yaitu sebagai strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Yang ketiga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu menjelaskan berbagai macam metode serta implementasi metode pembelajaran PAI. Metode yang pertama yaitu adalah metode ceramah. Lalu kedua metode eksperimen. Yang ketiga metode diskusi. Yang keempat metode tutorial. Yang kelima metode pemberian tugas. Yang keenam metode demonstrasi. Yang ketujuh metode latihan atau training. Yang kedelapan yaitu metode proyek. Selanjutnya yaitu menjelaskan keilmuan hadis, akidah akhlak, dan keilmuan sejarah kebudayaan Islam dalam pembelajaran di madrasah atau sekolah. Yang pertama yaitu tentang keilmuan hadis, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian, fungsi, dan jenis hadis-hadis. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menghafal beberapa hadis pilihan dan menjelaskan makna kandungan yang relevan dengan kehidupan remaja. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai jujur, nilai-nilai luhur dalam hadis, misalkan seperti kejujuran dan kasih sayang. Yang kedua yaitu keilmuan akidah akhlak, yaitu yang pertama peserta didik mampu memahami rukun iman kepada malaikat, kitab, dan rasul. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengamalkan akhlakul karimah atau akhlak mulia seperti jujur, bertanggung jawab, santun, dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, santun, dan toleransi berdasarkan pemahaman ajaran akidah akhlak yang benar. Yang ketiga yaitu keilmuan sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami perkembangan sejarah Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim serta menjelaskan kontribusi terhadap peradaban Islam. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengambil hikmah dan penerapan nilai-nilai moral dari sejarah kebudayaan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang dasar terkait guru profesional. Berikut ini adalah kriteria beberapa guru profesional tersebut, diantaranya yang pertama yaitu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kedua yaitu mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajarkan anak didik dengan baik. Yang ketiga yaitu menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat yaitu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang selanjutnya yaitu menguasai berbagai administrasi pendidikan seperti LPP, silabus, kurikulum, dan KKM. Selanjutnya yaitu mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada peserta didik. Selanjutnya itu tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Selanjutnya itu beberapa upaya untuk meningkatkan profesional guru adalah yang pertama itu menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan pelatihan bagi guru atau diklat. Selanjutnya yaitu sertifikasi guru. Yang keempat yaitu mengikuti gerakan guru membaca. Yang terakhir yaitu senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya pendidikan. Selanjutnya itu menjelaskan konsep sebagai seorang pendidik.
Pertama, guru bertugas mempersiapkan manusia berakhlak yang cakap untuk membangun diri, bangsa, dan negara. Selanjutnya, guru harus tampil sebagai figur pemimpin yang mampu membentuk jiwa dan watak. Peran guru dalam membentuk kepribadian siswa penting untuk menghasilkan warga yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru. Teknologi hanya memberi nilai tambah dan memudahkan pembelajaran. Kualitas, integritas, dan kredibilitas guru menentukan proses pendidikan. Konsep diri guru atau self-konsep adalah unsur penting untuk mempengaruhi profesionalisme, efektivitas, dan efisien kerja guru. Konsep diri positif membuat guru mampu menjalankan peran secara profesional. Konsep diri negatif menjadi penghambat. Guru yang mampu melaksanakan tugas dengan baik akan dihormati dan menjadi panutan, sebaliknya menjadi sumber masalah bagi lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37, kurikulum wajib memuat pendidikan agama untuk membentuk peserta didik beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menghormati agama lain demi persatuan bangsa. Pendidikan agama Islam upaya dasar dan terencana untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadis melalui bimbingan, pengajaran, latihan, dan pengamalan. Guru profesional dituntut mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Guru harus merencanakan dan mengorganisasi proses pembelajaran untuk memaksimalkan efektivitas. Sikap, upaya, dan tingkah laku guru mencerminkan konsep dirinya. Aspek afektif ini mempengaruhi pola berperilaku dalam pengajar. Perilaku guru yaitu berbicara, berpakaian, disiplin, dan sikap menjadi teladan bagi siswa, sehingga guru perlu mencerminkan perilaku baik berdasarkan konsep diri positif. Selain teknik atau metode, sikap dan perilaku pribadi guru dalam hubungan antar pribadi dengan siswa adalah yang paling penting. Cara guru memandang dirinya akan tercermin pada perilaku. Selanjutnya yaitu menjelaskan pokok supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu definisi supervisi secara umum. Supervisi jika dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super dan kata vision, yang dimana masing-masing dari kata itu berarti atas dan juga penglihatan. Jadi kalau secara etimologi, supervisi yaitu penglihatan dari atas. Definisi tersebut merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Jadi dapat diartikan definisi supervisi secara umum adalah pengarah serta pengendalian kepada tingkat anak buah, bisa berarti karyawan atau anak didik yang berada di bawahnya dalam suatu organisasi atau kelompok. Orang yang menjalankan kegiatan supervisi biasanya disebut sebagai supervisor. Yang disebut supervisor bukan hanya pejabat atau petugas dari kantor pembinaan, kepala sekolah, para guru, dan bahkan peserta didik pun dapat disebut sebagai supervisor. Jika misalnya diserahkan tugas untuk mengetahui kelas, organisasi, ataupun kelompoknya. Selanjutnya itu tugas supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengendalikan penyelenggara bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlangsung sehingga berjalan lancar dan berhasil mencapai optimal. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki keberhasilan sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir yaitu memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana dan prasarana. Yang kedua membantu serta membina guru dengan cara memberikan petunjuk sehingga keterampilan dan kemampuan meningkat.
Yang ketiga, yang terakhir yaitu membantu kepala sekolah atau guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah.